He's from United, he's from Ivory Coast, he's better than Drogba and both the Tories bros. He is the magic, don't you ever know. His name is Amad Diallo. Tutut, tutut, tut. Amad Diallo. Assalamualaikum Sobat Football United. Ya nggak tahan untuk tidak nge-chance ya. Walaupun agak gua modifikasi sedikit ke lirik-liriknya karena ada kata-kata yang mungkin kurang layak menurut gua kalau gua sampaikan di Football United. Manchester United yes menang 3-1 menghadapi Southampton. Ini merupakan kemenangan pertama by the way Manchester United di tahun 2025 di Premier League. Membuka partai kandangnya Manchester United menghadapi tim papan bawah Southampton, tim dasar klasemen ini sebenarnya bagaimana Ruben Amorim sebelum pertandingan ini mengatakan ya ini pertandingan yang berbeda jika dibandingkan menghadapi Arsenal, jika dibandingkan menghadapi Liverpool, di mana di dua pertandingan tersebut Manchester United tidak diunggulkan, tidak diperkirakan akan meraih kemenangan ya. Sehingga pemain juga pendekatannya berbeda. Menghadapi Southampton dengan segala situasinya setelah dua pertandingan tersebut bermain kandang menghadapi tim dasar klasemen, ada ada harapan perkiraan bahwa Manchester United akan meraih kemenangan, dan yang Ruben Amorim khawatirkan justru akan memberikan tekanan ya kepada para pemain di atas lapangan. Dan kalau gue lihat tekanan itu nampaknya memang terasa terutama di babak pertama, di mana Southampton sendiri mereka bermain di luar dugaan. Mereka datang ke Old Trafford dengan dengan pendekatan yang berbeda. Manajer baru Ivan Juric menurut gua meminta anak asuhnya ini untuk tidak kalah nyali. Terbukti ya, salah satu indikator utamanya atau indikasi utamanya adalah bagaimana para pemain Southampton ini berani bermain dengan high press. Ketika Manchester United melakukan build up dari bawah, di mana itu yang diinginkan oleh Ruben Amorim, Southampton menempatkan 4, 5, 6 pemainnya untuk mengcover pemain Manchester United di daerah Manchester United ya, secara man to man. Dan ini membuat kesulitan betul Manchester United di babak pertama untuk bisa build up dari bawah. Sering sekali pemain Southampton justru yang mampu merebut bola atau pemain Manchester United yang melakukan kesalahan. Agresivitas di situ juga kunci besar di menurut gua kesuksesan ya dari Southampton. Bukan cuma mengiimbangi permainan Manchester United di babak pertama, tapi menurut gua mereka juga secara permainan lebih baik mungkin secara sedikit ya ataupun tipis dibandingkan dengan tuan rumah Manchester United. Manchester United sebenarnya bertahan dengan baik ya di babak pertama. Mereka walaupun kesulitan di lini tengah, tapi lini belakangnya menurut gue secara kolektif mereka tampil bagus. Tapi permasalahan ada di lini depan. Manchester United bukannya tanpa peluang. Mereka memiliki setidaknya satu peluang besar ya di babak pertama tersebut. Garnacho ada double shot bahkan di babak pertama. Lalu ada juga misalnya Kobbie Mainoo yang sudah berhadapan dengan penjaga gawang tapi justru memilih untuk melakukan umpan tarik yang tidak ada rekannya di sana. Satu faktor juga yang gue lihat di babak pertama ketika Manchester United melakukan serangan adalah nyali dari para pemain Manchester United. Sering sekali Manchester United ini bisa lepas ya dari tekanan pemain Southampton dan masuk ke pertahanan dari Southampton di sepertiga akhir. Lalu mereka tampil tanpa nyali. Mereka tidak berani melakukan penetrasi, mereka tidak berani melakukan duel one on one. Yang pada saat itu sebenarnya pemain Southampton karena mereka menempatkan banyak pemain di daerah Manchester United ya, transisi mereka ini sebenarnya tidak bagus-bagus banget sehingga pemain Manchester United sebenarnya punya kesempatan ya kalau mereka berani melakukan penetrasi one on one, tapi itu tidak dilakukan. Mereka justru ambil aman, bola mereka tahan, mereka ingin tetap pegang possession, lalu mereka alirkan bola ke belakang, bahkan sampai ke daerah sendiri. Dan ketika itu terjadi, pemain Southampton sudah memenuhi daerahnya. Di babak pertama, ketika live commentary gue sampaikan dan apa yang gue lihat juga di salah satu website ya
yang memberikan rating pemain itu adalah SofaScore. Pemain terbaik di babak pertama bagi Manchester United itu adalah Andre Onana. Dan gue sepakat dengan hal tersebut. Andre Onana melakukan double save luar biasa. Bahkan secara total ada 5 save dari Andre Onana yang menurut gue fantastis. Karena peluang-peluang dari Southampton ini juga peluang-peluang yang besar sebenarnya. Dan ini juga masalah bagi Southampton ya. Bagaimana mereka tidak memiliki kualitas yang bagus dalam melakukan penyelesaian. Kalau saja mereka memiliki kualitas itu, ya bukan tidak mungkin mereka akan unggul lebih dalam di babak pertama. Walaupun mereka di babak pertama bisa berada di depan Manchester United. Dari sisi skor mereka mencetak gol dulu melalui gol bunuh diri dari Manuel Ugarte dari skema corner ya kan. Dan ya lagi-lagi corner, gue tidak menyalahkan Andre Onana di proses gol tersebut. Gol deflected, pemain sendiri ini bukan situasi yang mudah untuk diantisipasi oleh penjaga gawang tim sendiri ya menurut gue. Tapi kredit bagaimana dia bisa melakukan saving krusial. Lalu juga bagaimana seorang Matthijs de Ligt di lini belakang menurut gue tampil sangat tangguh. Nah di babak pertama, tadi gue singgung bagaimana Manchester United ini kesulitan untuk bisa build up dan kunci utama yang cukup telak yaitu adalah lini tengah Manchester United. Kobbie Mainoo dan juga Manuel Ugarte. Dan Ruben Amorim melihat sinyal itu sehingga dua pemain ini di babak kedua ya bahkan di awal-awal babak kedua tidak sampai 10 menit babak kedua ini dimulai. Baik itu Kobbie Mainoo bahkan secara langsung ketika memulai babak kedua ya Kobbie Mainoo ditarik dan juga akhirnya Manuel Ugarte di menit ke-54 ditarik oleh Ruben Amorim dengan komposisi lini tengah yang berbeda di situ. Dan setelahnya di babak kedua gue melihat Manchester United ada pendekatan yang berbeda. Agresivitas itu terlihat jelas. Mereka lebih agresif dibandingkan babak pertama. Lalu gue juga melihat mereka lebih mengandalkan kecepatan. Jadi mereka tidak lagi menahan bola seperti yang mereka lakukan di babak pertama, terutama ketika mereka melakukan transisi. Dimasukkannya Anthony, bahkan dari awal babak kedua, ternyata Ruben Amorim memang menginginkan adanya perubahan attitude di atas lapangan, artinya agresivitas dan juga kecepatan yang diandalkan oleh para pemain di atas lapangan. Dan itu yang terjadi. Pemain Manchester United akhirnya lebih banyak mendapatkan momentum dan juga peluangnya, karena mereka tidak lagi menahan aliran bola terutama setelah masuk ke daerah Southampton. Southampton sendiri by the way di babak kedua mengejutkan juga. Mereka yang sudah unggul 1-0 ternyata Ivan Juric tidak melakukan perubahan strategi menurut gua. Mereka tetap bermain agresif, mereka tetap melakukan high pressing dengan menekan ya memberikan kesulitan dari para pemain Manchester United di daerahnya sendiri ketika build up. Dan situasi itu pun juga menurut gua tetap membuat Manchester United ini tidak leluasa untuk bisa build up. Ini bisa dilihat bagaimana Andre Onana masih sering terlibat bola-bola direct ya karena pemain Manchester United kesulitan untuk bisa lepas dari pressing tersebut. Tapi ada juga attitude yang berbeda ketika pemain Manchester United mendapatkan bola-bola direct, Joshua Zirkzee misalnya ya, tidak lagi menahan bola dialirkan terus ke depan dan memang mendapatkan peluang demi peluang, tapi momentum ataupun juga keberuntungan mungkin ya belum hadir di sana. Dan baru pada 8 menit akhir sebelum pertandingan itu selesai, Amad Diallo yang melakukan penetrasi, dan penetrasi seperti ini tidak cukup sering dilakukan di babak pertama. Dia melakukan penetrasi sendiri dan dia memiliki kapasitas untuk melakukan hal tersebut. Dia melakukan syutingnya deflected pemain Southampton tapi jatuh lagi ke ke kaki dari Amad Diallo, dan dengan sedikit dribbling dia sudah langsung one-on-one dengan Ramsdale, finishing yang fantastis menurut gua 1-1. Dan setelahnya ya Manchester United tampil lebih percaya diri. Lalu ada 2 pemain yang dimasukkan ya, Harry Maguire dan juga Christian Eriksen yang terlibat di gol kedua. Asisnya kepada Amad Diallo menurut gua itu kelas. Asis dari seorang Christian Eriksen fantastis. Itu pengalaman, itu skill, itu teknis ya, dan bisa pas. Bola itu jatuh tepat di mana Amad akan melakukan syuting, bahkan bola tidak sampai menyentuh tanah. Amad sudah melakukan eksekusi. 2-1 bagi Manchester United, dan situasi ini membuat, kalau menurut gue melihat pemain Southampton betul-betul down ya. Mereka
yang tadinya sudah unggul 1-0, bahkan mereka bermain lebih baik dibanding Manchester United di babak pertama. Di babak kedua pun mereka tetap memberikan kesulitan ya. Dan gol ketiga itu terlihat betul pemain Southampton kelelahan, frustrasi, hilang fokus, dan melakukan kesalahan telak pemain dari Southampton. Dan ya 3 gol dari Ahmad ya, dengan proses yang berbeda-beda, fantastis Ahmad, kecepatannya luar biasa, hat-trick pertama Ahmad untuk Manchester United dan dilakukan secara istimewa juga di Old Trafford. Walaupun secara objektif menurut gue, objektif ringan amatiran menurut gue, artinya subjektifnya gue bisa dikatakan seperti itu. Gue melihat di 90 menit tadi, terlepas dari 3 gol yang diciptakan oleh Ahmad, tadi juga ada beberapa situasi Ahmad salah pengertian, Ahmad salah melakukan crossing, kualitas umpannya ya tidak bagus. Tapi tetap ternyata Ahmad ini walaupun ada beberapa kesempatan dia tidak tampil bagus, dalam sebuah kesempatan sempit dia bisa menjadi penentu. Dan menurut gue ini yang menunjukkan bahwa ya dia menurut gue pemain yang memiliki potensi menjadi pemain yang istimewa bagi klub ini, bagi Manchester United. Yang gue garis bawahi juga bagaimana attitude pemain di atas lapangan nih. Oke, situasi strategi taktis tadi membuat frustrasi dari para pemain Manchester United. Tapi terutama di babak kedua mereka menunjukkan ketahanan ya, ketahanan mental. Mereka tidak down karena bayangkan gol tercipta di 8 menit akhir. Di mana situasi mereka itu sebenarnya kesulitan, Southampton sudah nyaman, waktu semakin terdesak ya, mereka tampil di kandang sendiri dengan harapan yang tadinya ingin menang, tentu saja ini juga memberikan tekanan yang semakin besar dengan situasi fisik semakin terkuras, tapi para pemain tetap bekerja keras. Dan ini menurut gue hal yang lebih gue garis bawahi secara ringan amatiran. Oke, kemenangan ini merupakan hal yang bagus, tapi bagaimana juga attitude pemain di atas lapangan itu juga menjadi perhatian besar dari gue. Dan kalau gue tarik ya, attitude seperti ini ketika menghadapi Arsenal, ketika menghadapi Liverpool, ini kan ada hal yang konsisten sebenarnya yang berterusan yang dilakukan oleh Manchester United. Dan kalau melihat juga misalnya Manchester United di periode-periode sebelumnya, tahun lalu misalnya sering kebobolan justru di periode-periode seperti ini ya kan, 10 menit terakhir ini merupakan periode yang sangat bikin deg-degan bagi Manchester United. Tapi 3 gol bisa diciptakan di periode sulit seperti ini. Jadi memang ada menurut gue ada keadaan yang berbeda dan semoga ini bisa terus berlanjut. Luar biasa Manchester United ya, secara tim, secara keseluruhan, secara khusus Amad Diallo is the hero. Bagaimana menurut Sobat Football United? Jangan lupa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.